Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan tugas video peradaban Islam. Jadi kita dari kelompok 10 dengan materi peradaban Islam di Indonesia pada masa kerajaan Islam akan memaparkan materi tersebut. Baik, anggota dari kelompok 10 sendiri, yang pertama ada Nafisatul Husnia, yang kedua ada Gilang Gilman, dan yang ketiga ada Afifah Indayani. Berikut adalah materinya. Yang pertama, proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, kondisi sebelum Islam masuk di Indonesia, masyarakatnya sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitayan. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya juga mengalami kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Karena kerajaan Sriwijaya ini tuh letaknya sangat strategis, yaitu sebagai kerajaan maritim. Nah, karena menjadi jalur perdagangan internasional, kerajaan Sriwijaya ini menjadi pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan. Sehingga kerajaan Sriwijaya ini banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun, pada abad ke-13, Sriwijaya ini menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak ada dan tidak menghasilkan lagi karena kalah dengan Pulau Jawa. Untuk itu, kerajaan Sriwijaya ini menerapkan bea cukai yang sangat mahal bagi kapal-kapal untuk berlabuh. Namun, tindakan tersebut tidak memberi keuntungan bagi kerajaan. Sebaliknya, kapal-kapal asing ini malah mencoba menghindar dan berlabuh ke pulau-pulau lain seperti Pulau Jawa dan pulau sekitarnya. Selanjutnya, teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, masuknya Islam di Indonesia ini melalui dua proses. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan langsung dengan agama Islam. Yang kedua, orang-orang asing seperti Arab India yang beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di Indonesia melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Nah, terdapat 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Mekah, yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Teori ini didasari oleh pertama, pada abad ke-7 di pantai barat Samudra terdapat perkampungan Arab Islam dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan sejak abad ke-4. Hal ini sesuai dengan berita Tiongkok dari Hikayat Dinasti Tang. Yang kedua, adanya kerajaan Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Adapun daerah Gujarat atau Hindia yang menganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, adanya raja-raja Samudra Pasai yang menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar Al-Malik ini berasal dari Mesir. Teori Mekah ini didukung oleh Hamka, Van Haller, dan Arnold yang menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Yang keempat, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di lereng Jawa Tengah yang semakin menguatkan teori ini. Fatimah binti Maimun ini adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada Jumat 7 Rajab 475 Hijriah atau sekitar 11 Masehi. Yang kedua, ada teori Gujarat yang dinyatakan oleh Jan Peach Nepal. Hal ini mengatakan bahwa karena Indonesia ini tuh sering dikaitkan dengan India, sehingga beliau menyatakan bahwa salah satu teorinya itu ada dari India. Selanjutnya didasari oleh adanya persamaan batu nisan, maka milik Maulana Malik Ibrahim tahun 1413 Masehi di Gresik dan Malik al-Saleh yang merupakan Raja Samudra Pasai. Nah, kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan dengan bentuk batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat, India.
Selanjutnya yaitu teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Hal ini didasari adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala yang dijunjung oleh kaum Syiah di Iran yang dulunya Persia di Sumatera Barat. Peringatan ini disebut dengan upacara Karanda Tabut, yaitu mengarak karanda di atas namakan Karanda Husain dan disebut Karanda Tabut. Selanjutnya adanya kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi besar dari Persia yang sekarang menjadi Iran, yaitu Al-Halaj. Yang ketiga ada penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Contohnya ada Jabar Fathah, Jar Kasroh, PS Dumah. Yang selanjutnya ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari perantauan Cina, yang dimana Cina telah berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam sampai ini sebelum agama ini baru berkembang. Nah, hari ini didasari oleh adanya imigrasi Tionghoa Muslim ke Indonesia dan lahirnya beberapa keturunan Tionghoa, seperti kerajaan Demak, yaitu Raden Fatah yang dahulunya memiliki keturunan Tionghoa, ibunya yang berasal dari Champa, Cina bagian selatan yang sekarang menjadi Vietnam. Yang kedua adanya nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina seperti Cek Kopo, Jin Bun, Cek Bancun, Jumpeh, serta Cucu. Selanjutnya ada masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Selanjutnya ada strategi dakwah Islam yang untuk Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Jadi penyebaran ini melalui perdagangan merupakan proses Islamisasi pada abad ke-7 hingga ke abad 16, di mana bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dengan masyarakat Indonesia. Yang kedua ada perkawinan, di mana pedagang Muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih, sehingga penduduk pribumi dan pedagang Islam ini melakukan perkawinan, dan selanjutnya pada prosesi perkawinan pihak pribumi harus mengucapkan syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran Islam. Yang ketiga ada politik, di mana proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintah. Selanjutnya ada tasawuf, di mana para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, seorang sufi ini biasanya dikenal dengan hidup kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Mengapa Islam diterima di masyarakat Indonesia? Karena Islam ini merupakan agama yang bersifat terbuka. Selanjutnya penyebaran agama Islam ini dilakukan dengan cara damai. Lalu Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. Yang selanjutnya ada perayaan-perayaan dalam agama Islam ini karena dilakukan secara sederhana. Selanjutnya, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan wajib zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang tidak mampu. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Nafisatul Husnia. Saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban Indonesia, terutama masa kejayaan Islam. Sejak abad ke-15, agama Islam mulai berkembang pesat di
Nusantara, menggantikan dominasi agama Hindu, Buddha. Proses Islamisasi ini tidak hanya mengaruhi aspek keagamaan, tapi juga mencakup bidang soal politik, sosial, dan budaya. Kemunculan kerajaan Islam di Pulau Jawa seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram Islam menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam sekaligus sebagai penggerak utama dalam membangun peradaban Islam di Nusantara. Kesultanan Demak misalnya dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa yang memiliki pengaruh besar dalam memperluas ajaran Islam melalui dakwah dan perdagangan. Kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan seni, budaya, dan tradisi Islam. Selain itu, keberadaan Wali Songo sebagai tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam turut memberikan kontribusi besar dalam membentuk identitas keislaman masyarakat Jawa yang masih terasa hingga kini. Yang pertama ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Berdiri pada akhir abad ke-15, Demak dipimpin oleh Raden Patah yang diyakini merupakan keturunan Raja Majapahit. Sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak berhasil menyebarkan pengaruh Islam ke berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ini ada 3 tokoh Raja Kesultanan Demak. Menurut sejarah ada 6 tokoh, tapi saya memasukkan 3 karena belum diketahui tahun masa jabatannya. Yang pertama ada Raden Patah, memimpin dari 1478 sampai 1518. Terus yang kedua ada Path Yunus 1518 sampai 1521. Yang ketiga ada Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Yang kedua ada Kesultanan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan bercorak Islam yang didirikan pada abad ke-15 dan ke-16 di pantai utara Jawa Barat. Letaknya strategis menjadi penghubung perdagangan antara pulau serta jembatan budaya Jawa dan Sunda. Budaya Cirebon yang khas terbentuk dari pencampuran budaya tersebut. Sejarah awal berdasarkan naskah abad Sunda dan cerita Purbaka Carubagari, Cirebon awalnya adalah sebuah dukuh kecil bernama Caruban, didirikan oleh Ki Gading Tapa. Nama Cirebon berasal dari campuran, merujuk pada keragaman pendatang yang menetap atau berdagang di wilayah tersebut. Nama Cirebon berasal dari kata cai atau air dan rebon berarti udang kecil yang digunakan untuk membuat terasi. Cirebon kemudian berkembang menjadi kota besar dengan pelabuhan penting yang menunjang perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Ini bisa kalian baca sendiri, ada pendiri Kesultanan Cirebon sama pembagian keraton. Yang selanjutnya terakhir ada Kesultanan Mataram Islam. Kerajaan Islam Mataram didirikan oleh Sutawijaya tahun 1589 sampai 1601. Bergelar Panembahan Senopati. Dalam pemerintahannya ia menanggapi banyak perlawanan dari wilayah-wilayah seperti Demak, Pajang, Surabaya, Madiun, Gresik, dan Ponorogo yang menolak perangkatnya sebagai raja tanpa persetujuan wali, walaupun hampir seluruh pulau yang berhasil dikuasai. Sutawijaya gagal mendapatkan pengakuan dari raja-raja Jawa lainnya. Sepeninggal Sutawijaya, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya Raden Mas Jolang dari 1601 sampai 1613. Bergelar Penambahan Karapyak. Ia melanjutkan usaha ayahnya yang memperluas wilayah, tetapi tidak sekuat pendahulunya. Setelah ia wafat diganti oleh Mas Hasan yang bergelar Sultan Agung Hanyakusuma tahun 1613 sampai 1645. Pada masa Sultan Agung Mataram, pada masa Sultan Agung Mataram mencapai puncak kejayaan. Ia berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Madura, kecuali Banten dan Batavia. Sultan Agung menundukkan Tuban, Pasuruan, Surabaya, dan Belambang. Ekspansi ini memperluas wilayah Mataram dan memperkuat posisinya sebagai negara agraris yang maju, terutama dalam bidang perdagangan beras. Selain itu, Sultan Agung melakukan 2 kali serangan ke Batavia untuk melawan VOC. Meskipun gagal akibat kurangnya pembekalan, jarak yang jauh, pertahanan VOC yang kuat, dan dukungan Banten yang tidak maksimal.
Di bidang kebudayaan, Sultan Agung mengubah kalender Jawa dari Saka ke Hijriah, menulis kitab filsafat seperti sastra Gending, dan memperkenalkan tradisi gerbek Maulud. Namun setelah wafatnya tidak ada penerus yang memiliki kecakapan sebanding, sehingga kekuasaan Mataram mulai menurun. Selanjutnya ada Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Mereka memainkan peran besar dalam proses islamisasi masyarakat Jawa yang sebelumnya dipengaruhi oleh budaya Hindu maupun Buddha. Kehadiran Wali Songo terjadi pada abad ke-14 hingga ke-16, di mana masa itu sebagian kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit sedang mengalami kemunduran, sementara kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, dan Mataram Islam mulai berkembang. Wali Songo hidup dalam masa transisi antara kerajaan Majapahit yang mulai runtuh dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, dan Pajang. Mereka menggunakan dakwah yang fleksibel dan menyatukan dengan budaya lokal sehingga berhasil mengislamkan mayoritas masyarakat Jawa. Wali Songo tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama, tetapi juga pelopor perubahan sosial, budaya, dan politik Nusantara. Di sini bisa kita baca sendiri, ada nama wali, asal usul, peran, ajaran, wafat, dan masa hidup. Masa hidup di kerajaan apa, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu sekian materi kali ini. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu memasuki kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa Pulau Sumatera adalah pulau terbesar di Nusantara. Nah, masuknya agama Islam di Pulau Sumatera juga dengan berbagai cara, termasuk salah satunya dengan melalui perdagangan, karena Pulau Sumatera ini merupakan tempat pertama disinggahi oleh negara-negara lain. Terus agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, dapat berkembang dengan pesat, di antaranya melalui kekuasaan. Selain melalui perdagangan, agama Islam di Pulau Sumatera itu juga berkembang pesat melalui kekuasaan dengan kerajaan. Hal ini itu dapat mendukung semakin luas ajaran Islam secara perlahan-lahan tapi pasti, karena melalui kekuasaan secara turun-temurun. Terus agama Islam mulai dianut oleh para penguasa pelabuhan lokal. Jadi itu penguasa pertama itu dari pelabuhan-pelabuhan, karena eh, pada masa itu tuh masih banyak terkenal dengan pelabuhan-pelabuhan. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang diperkirakan berdiri sekitar awal atau pertengahan abad 13 Masehi. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi kerajaan pertama di Indonesia sebagai hasil proses Islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim sejak abad 7 Masehi. Jadi, kan didirikan sejak awal 13 Masehi. Nah, pada saat itu udah proses pendiriannya mulai pada 7 Masehi. Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai yaitu Malik As-Soleh, penguasa Samudra Pasai bernama Merah Silu yang memeluk agama Islam di atas ajakan Syekh Ismail. Nah, Syekh Ismail sendiri ini adalah seorang dai dan utusan Syarif Mekah yang datang melalui Malabar setelah memeluk agama Islam. Merah Silu mengganti namanya menjadi Malik As-Soleh pada tahun 1521. Kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis. Jadi itu pada tahun 1521, bangsa Portugis menguasai kerajaan Samudra Pasai selama 3 tahun. Setelah Portugis selesai pada tahun 1524 dan seterusnya, Kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Jadi Kerajaan Aceh Darussalam itu merupakan lanjutan Kerajaan Samudra Pasai. Terus Kerajaan Aceh itu didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Oke, Selanjutnya yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam itu merupakan lanjutan dari kerajaan yang tadi.
sebelumnya. Secara geografis, Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, memiliki berdiri abad ke-15 Masehi. Jadi sekitar 15 sampai 16 ya, gitu. Merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah. Raja pertamanya adalah Ali Mughayat Shah, yang tadi sudah dibilang juga, wilayah kekuasaan dari Vidya sampai ke Sumatera Timur. Dan peletak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Di antara para sultannya lain, Sultan Iskandar Muda berhasil membawa kejayaan kerajaan. Jadi pada masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam yaitu di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Terus wilayah kekuasaannya meliputi pelabuhan di pesisir timur dan barat Aceh, Sumatera dan Aceh, Tanah Gayo, dan Minangkabau. Terus setelah pimpinan dari Sultan Iskandar Muda itu digantikan oleh Sultan Iskandar Sani yang memiliki sikap lemah lembut dan adil. Nah, pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Sani ini tuh pengetahuan agamanya mulai majunya dengan cepat. Terus sepeninggalan Sultan Iskandar Sani ini itu dipimpin oleh penguasa yang lemah sehingga kerajaan Aceh Darussalam ini mengalami kemunduran. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku. Penyebaran agama Islam di Sulawesi, terutama bagian selatan, diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Di daerah ini, proses Islamisasi terjadi melalui konferensi pusat kekuasaan. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi, antaranya ada Guatalo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Kesultanan Buton. Namun, dari sekian banyaknya, kerajaan yang paling terkenal yaitu Guatalo. Kerajaan Guatalo ini berada di Sulawesi Selatan. Rakyatnya berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir pantai. Sejak Guatalo menjadi pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate yakni Ba'abullah mengajak Raja Guatalo untuk masuk Islam tetapi gagal. Baru pada masa Datuk Ribandang datang ke kerajaan Guatalo. Agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Kemudian setahun kemudian hampir seluruh penduduk Guatalo memeluk Islam. Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar Datuk dari Minangkabau. Lentaro Wajo menyebutkan bahwa ketiga datuk yang datang pada permulaan abad ke-17 dari Koto Tangah, Minangkabau, mereka dikenal dengan nama Datuk Teli atau Bugis, Datuk Tela atau Makassar, yaitu Abdul Makmur, Khatib Tunggal, yang lebih populer dengan nama Datuk Ribandang, dan Sulaiman Khatib Sulung, yang lebih dikenal dengan Datuk Patimang, Abdul Jawad Khatib Bungsu, yang lebih dikenal dengan Datuk Ritiro. Sesampainya di Goa, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang tinggal di Goa bahwa raja yang paling dimuliakan adalah Datuk Lawu, sedangkan yang paling kuat yaitu Raja Talo dan Raja Goa. Mereka berangkat ke Lawu untuk menemui Datuk Lawu. La Patiwari Daeng Prabu
Datuk Lawu adalah datuk raja yang dihormati karena kerajaannya dianggap kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang Raja Sulawesi Selatan. Kedatangan Datuk Telu mendapat sambutan hangat dari Datuk Lawu. Sejak agama Islam menjadi agama resmi di Goa Talo, Raja Goa, Sultan Alauddin, semakin kuat kedudukannya sebab beliau juga mengakui sebagai Amirul Mukminin atau kepala agama Islam, dan kekuasaan BT Salapanga diimbangi oleh Kodi yang menjadi wakil raja untuk urusan keagamaan, bahkan oleh orang Makassar, Bugis, dan Mandar yang telah lebih dulu memeluk agama Islam pada abad ke-17. Sultan Alauddin ini dipandang sebagai pemimpin Islam di Sulawesi Selatan. Ada pendekatan unik yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan pembesar agama kerajaan Goa, yaitu mengingat perjanjian persaudaraan lama antara Goa dan negeri atau kerajaan takluk atau bersahabat yang berbunyi antara lain, barang siapa di antara kita, Goa Talo dan sekutunya atau daerah taklukannya, mereka melihat suatu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya. Dan oleh karena Goa sekarang sudah melihat jalan kebajikan, yaitu agama Islam, maka Goa Talo meminta kepada kerajaan-kerajaan taklukannya agar turut memeluk agama Islam. Nah, kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada 1653 hingga 1669. Daerah kekuasaannya Makassar menjadi luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin juga dikenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porakanda pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan pada Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Selanjutnya ada kerajaan atau Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate yang dulunya Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'abab Masyhur Malamo pada tahun 1257 di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, serta bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Pulau Marshall di Pasifik. Nah, Pulau Gapi atau Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awalnya merupakan negara eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh mamole atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Pada tahun 1257, Mamole Jiko, pemimpin Sempalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama, sebagai gelar Baba Masyhur Malamo pada tahun 1257 hingga 1272. Kerajaan Gapi ini berpusat di Kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga penduduk tersebut disebut sebagai Gamlamo atau Kampung Besar, Guma atau Guma Lama. Di masa-masa awal suku Ternate dipimpin oleh para Momole. Setelah membentuk kerajaan jabatan pemimpin dipegang oleh raja yang disebut Kolano, Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantikannya dengan gelar Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Setelah Sultan sebagai pimpinan tertinggi, ada jabatan Jogugu atau Perdana Menteri dan Falaraha sebagai para penasihat. Falaraha atau 4 rumah adalah 4 klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para Momole di masa lalu. Masing-masing dikepalai oleh Ki Mahala. Mereka antara lain Mara Sauli,
Tomagola, Tomaito, dan Tamadi. Pejabat-pejabat tinggi kesultanan umumnya berasal dari klan-klan ini. Nah, bila ada sultan tak memiliki pewaris, maka penerusnya dipilih dari salah satu klan. Selanjutnya ada jabatan-jabatan lain, yaitu Bobato, Nyagimoy Setufkange atau Dewan 18, Sabua, Raha, Kapitalau, Salahkan Sangaji, dan lain-lain. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat paling tidak ada 5 kerajaan lain yang memiliki pengaruh, yaitu Tidore, Jailolo, Bacan, Obi, dan Loloda. Kerajaan-kerajaan ini merupakan saingan Ternate yang merebutkan hegemoni di Maluku. Demi menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut, Raja Ternate ke-7, Kalano Cili Aya, atau yang disebut baik Kolonosida Arif Mamalo pada tahun 1322 hingga 1331 mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan ini kemudian dikenal sebagai Persekutuan Moti atau Montir Verbon. Oleh karena itu, pertemuan ini terdiri dari 4 raja Maluku yang terkuat, maka disebut juga Persekutuan Moloku Kieraha atau 4 Gunung Maluku. Kalano Mahrum pada tahun 1465 hingga 1486, penguasa Ternate ke-18 adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kalano Mahrum atau putranya Zainal Abidin 1486 hingga 1500, ia mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana beliau dikenal sebagai Sultan Bulawa atau Sultan Cengkeh. Di masa pemerintahan Sultan Bayanullah 1500 hingga 1521, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajib berpakaian secara Islami, teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Di masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Ludwig de Bartolomeo atau Ludovico Vertema tahun 1506 tahun 1512 Portugis untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan, Portugis diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugis datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala, dan cengkeh di Maluku. Untuk itu, terlebih dulu mereka harus menaklukkan Ternate. Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih belia. Terus janda Sultan, Pemaisuri Nukila dan Pangeran Tarwese, adik almarhum Sultan, bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermasuk menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu dari kedua putranya, Pangeran Hidayat yang kelak menjadi Sultan Dayalu, dan Pangeran Abu Dayat yang kelak menjadi Sultan Abu Hayat II. Sementara Pangeran Tarwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugis memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu domba keduanya sehingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore sedangkan Pangeran Tarwese didukung Portugis. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Tarwese justru dikhianati dan dibunuh Portugis. Gubernur Portugis bertindak sebagai penasihat kerajaan dengan pengaruh yang dimilikinya berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai Sultan. Tetapi ketika Sultan Tabarigi mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India. Di sana dia dipaksa Portugis untuk mendatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugis. Namun perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Hairun pada tahun 1534 hingga 1570. Nah, perlakuan Portugis terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Hairun geram dan bertekad
bertekad mengusir Portugis dari Maluku. Tindak tanduk bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Hairun. Pembunuhan secara licik terhadap Sultan Hairun oleh Portugis semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugis. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Baabullah pada 1570 hingga 1583. Pos-pos Portugis di seluruh Maluku dan wilayah timur di Indonesia digempur setelah peperangan selama 5 tahun. Akhirnya Portugis meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Ternate ini mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Wilayahnya membentang dari Sulawesi Utara, Tengah, bagian barat, hingga Kepulauan Marshall di bagian timur dari Filipina Selatan, di bagian utara hingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sultan Baabullah ini dijuluki penguasa 72 pulau, yang semuanya berpenghuni. Sejarawan Belanda Vegel menentukan secara rinci nama-nama ke-72 pulau tersebut, hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu, periode keemasan 3 sultan ini selama abad ke-14 dan 15 entah sengaja atau tidak dikesampingkan dalam sejarah, bangsa ini padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme barat. Sepeninggalan Sultan Baabullah Ternate, kerajaan Ternate mulai melemah. Spanyol yang telah bersatu dengan Portugis pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya sukses mengalahkan Spanyol, namun dengan imbalan yang amat sangat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate pada tanggal 26 Juni 1607. Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Di tahun 1607, Belanda membangun benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Kini usia ke-750 tahun, Kesultanan Ternate tetap masih bertahan meskipun hanya tinggal simbol belaka. Jabatan Sultan sebagai pemimpin Ternate pada ke-49 hingga dipegang oleh Sultan Dr. Haji Muzaffar Shah yang dinobatkan pada tahun 1986. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.